Halo, selamat pagi untuk seluruh mahasiswa kelas Papras, dimanapun teman-teman berada. Senang menyapa teman-teman melalui rekaman YouTube berikut ini. Jadi sebelum eh, jadwal kelas kita mulai, teman-teman Bapak harap bisa memperhatikan terlebih dulu uraian materi yang Bapak sudah rekam sebelumnya di sini. Dan nanti di dalam kelas kita teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaan, mempersiapkan hal-hal yang perlu didiskusikan, hal-hal yang perlu dikonsultasikan, dan segala bentuk diskusi bisa kita lakukan di Zoom. Tapi untuk penyampaian materi satu arah melalui YouTube ini Bapak sampaikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengikuti. Kalau ada yang kurang jelas nanti di kelas bisa ditanyakan. Ya. Baik, hari ini kita akan masuk ke materi pertama, yaitu apa itu service learning di dalam rangkaian mata kuliah PH6 ini ya. Materi pertama kita tentang service learning ya. Seyogianya teman-teman, nama mata kuliah adalah service learning itu sendiri. Meskipun sebenarnya itu sedikit kurang tepat ya, karena service learning itu adalah metode pembelajaran ya. Maka dimodifikasi menjadi pelayanan komunitas ya, pelayanan komunitas atau community service. Tapi spirit yang ada di dalam mata kuliah adalah service learning. Ukrida sendiri sudah 3 tahun terakhir memulai kegiatan service learning service learning terhadap mahasiswa, dan salah satu poin soft skill wajib ya. Dan teman-teman 2017 angkatan 2017 adalah angkatan pertama yang mengikuti kelas service learning dalam 2 kredit SKS ya, dan semoga ini bisa menolong teman-teman untuk mengalami pembelajaran di lapangan yaitu melalui service learning ini ya. Meskipun tahun ini kita sedikit kurang beruntung mungkin menurut Bapak ya, karena pandemi ini belum berakhir dan kita harus melakukan service learning ini secara online ya. Jadi pasti sedikit beda ya, pasti sedikit berbeda dengan mahasiswa yang mengambil semester lalu yang masih beberapa kali sudah melakukan proyek di masyarakat secara offline ya, atau di tahun lalu itu mulai di kelas elektro sudah secara kontinu reguler satu semester melakukan program di rusun Cakung Barat pada waktu itu ya, dan mereka melakukan itu secara reguler dan langsung kepada masyarakat. Itu pengalamannya juga sedikit berbeda. Tapi nggak apa-apa teman-teman, meskipun ini online, kita harap pengalaman melakukan service learning itu tetap bisa teman-teman nikmati ya. Logo service learning sendiri di Ukrida ini logonya teman-teman mengadopsi logo Ukrida juga ya. Jadi, ini adalah gambar tangan yang sedang memegang garam ya. Titik-titik ini garam, di tangan ini memegang garam yang siap untuk ditabur, kira-kira begitu ya, atau siap untuk disebar, siap untuk dibagikan, siap untuk diberikan gitu ya. Jadi sama seperti kehadiran kita sebagai garam dan terang, service learning ingin mengambil bagian itu ya, menjadi garam dunia, hadir membawa garam di tengah komunitas masyarakat. Kira-kira itu semangatnya ya. Melalui pengalaman memberi garam itulah nanti harapannya juga berbagai pembentukan soft skill terbentuk dalam diri teman-teman. Gitu ya. Jadi kita tidak hanya sekedar memberi, tapi melalui service learning kita juga akan learning di dalam proses pelayanan tersebut. Ya. Oke, hal pertama yang kita ingin bahas adalah mengapa perlu kita melakukan service learning ini ya. Mengapa perlu kita harus melayani komunitas, melayani masyarakat. Alasan yang pertama adalah kita harus menyadari teman-teman, Tridharma perguruan tinggi ini alasan yang paling mendasar bahwa pendidikan tinggi, perguruan tinggi, di situ termasuk tentu institusinya, dosennya, mahasiswanya punya tanggung jawab tiga, itu Tridharma ya, itu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bapak kira service learning ini bisa apa namanya
implementasi dari 3 bagian ini sebenarnya, karena proses pendidikannya juga ada, juga mungkin juga bisa menjadi proses, penelitian, ada hal-hal baru yang kita temukan di masyarakat, dan juga tentunya, proses pengabdian kepada masyarakat, cara kita melayani sebuah komunitas, ya. Itu, landasan yang paling, mendasar, ya, kenapa kita perlu melakukan service learning. Lalu yang kedua, Bapak kira menarik apa yang dikatakan oleh, Tan Malaka, ya. Tan Malaka ini, apa namanya, bisa kita katakan, bagian dari, proses pendirian bangsa ini, kira-kira gitu ya, yang cukup, banyak memberikan, eee, pendidikan-pendidikan politik, waktu, di awal-awal, sebelum Indonesia merdeka, ya. Jadi, Tan Malaka mengatakan bila kaum muda yang telah belajar di sekolah menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Ya, ini Bapak kira kritik yang disampaikan kepada kaum terdidik, kalau kaum terdidik itu merasa bahwa dirinya itu terpisah dari masyarakat, ya, atau dikatakan di sini terlalu tinggi atau terlalu pintar untuk melebur dengan masyarakat. Ya, jadi ini kritik kepada kaum terdidik yang mungkin saja ya hari ini juga bisa saja terjadi, ya mungkin saja juga terjadi, yaitu ketika kaum terdidik hanya memikirkan dirinya sendiri, ya, memikirkan ya karirnya, kerja di mana, dapat gaji berapa dan seterusnya, tanpa mungkin terpikir olehnya bahwa dia punya tridharma tadi, atau tidak terpikir olehnya bahwa dia punya tanggung jawab untuk eh, mengabdi kepada masyarakat, melebur dengan masyarakat, hadir bersama-sama dengan masyarakat. Maka ini seperti kritik bagi kita kalau kita hanya memikirkan tentang diri kita sebagai kaum terdidik, ya. Jadi nanti saya kerja di mana, udah itu yang kita pikirkan. Tapi kita tidak terpikir untuk bagaimana kita mengimplementasikan ilmu-ilmu akademik yang kita peroleh di perguruan tinggi itu untuk bisa diaplikasikan pada masyarakat, ya. Nah, di samping itu, tadi kan landasan besarnya kira-kira begitu, ya, kalau kita terjun kepada masyarakat. Di samping itu, di UKRIDA sendiri mata kuliah ini disebut sebagai pendidikan holistik, ya, atau holistic education. Jadi dalam pendidikan holistik itu ada 3 komponen yang harusnya terbentuk di dalam diri mahasiswa kita, ya. Academic excellence, oke, bisa kita raih melalui tatap muka di kelas seperti ini. Tetapi emotional excellence dan spiritual excellence itu hanya akan mencapai puncaknya atau optimal ketika kita bersama-sama dengan masyarakat. Ketika kita benar-benar mengalami proses ada di tengah-tengah masyarakat. Ketika kita benar-benar ya berbaur dengan mereka, menyelesaikan persoalan bersama-sama dengan mereka. Ya itu makanya di UKRIDA sendiri beberapa tahun sebelumnya ada program kita live in dengan masyarakat. Karena memang melalui itulah secara emosional kita akan terbentuk, juga tentu secara spiritual, ya. Kita akhirnya bisa menyadari betapa banyak persoalan-persoalan sebenarnya yang ada di tengah-tengah masyarakat kita yang mungkin selama ini bisa saja kita nggak sadari, ya. Dan melalui holistic education inilah harapannya teman-teman bisa mengalami baik academic excellence, emotional excellence, dan spiritual excellence. Ya. Jadi secara menyeluruh. Ya. Dengan demikian tidak saja otak kita yang terbentuk ataupun pikiran kita yang terbentuk, tapi juga hati kita juga terbentuk melalui emotional excellence dan spiritual excellence. Dan dua hal ini, emotional dan spiritual ini sangat sangat baik bila proses pembentukannya itu ada di tengah-tengah masyarakat secara langsung. Ya, Bapak sendiri, teman-teman menyadari setiap kali terjun ke masyarakat bareng dengan mahasiswa, lalu melihat masyarakat secara langsung, gitu ya, berkomunikasi dengan mereka, bergaul dengan mereka, itu pengalamannya pasti berbeda dengan hanya kalau kita melihat
di tayangan video atau foto-foto yang bisa ditampilkan di dalam kelas. Ya, makanya eh, Bapak kira kesempatan teman-teman untuk terjun kepada masyarakat meskipun online nanti semester ini semoga itu bisa membentuk emosional dan spiritual excellence teman-teman. Lalu kalau kita lanjutkan kenapa kita perlu melakukan surface learning di Ukrida, surface learning ini bagian dari pembentukan nilai lead Ukrida juga Bapak kira untuk mahasiswa. Bisa kita katakan dua hal ya, satu sisi pembentukan nilainya, lalu satu sisi pengejawantahan nilai lead itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita lihat yang pertama pembentukan nilai, maka nilai lead ini, loving, enlightening, advance, and determined ini akan terbentuk melalui proses surface learning juga. Ya. Empati kita bisa terbentuk. Bagaimana kita makin sensitif terhadap masyarakat, merasakan apa yang mereka rasakan, ya, bisa melihat realitas kehidupan yang ya mungkin tidak seberuntung yang seperti kita alami atau seperti yang sering kita lihat. Ya, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat yang mungkin berbeda secara latar belakang ya, sehingga terbentuk loving itu di dalam diri kita. Ya, kita menjadi orang-orang yang punya kepedulian dan bisa bekerja sama dengan masyarakat yang berbeda dengan kita. Dan juga Bapak kira proses pembentukan enlightening, bagaimana kita menjadi orang-orang yang menginspirasi, khususnya mungkin Bapak bisa share sedikit banyak program kita di Ukrida Mengajar itu bersama dengan anak-anak ya, bersama dengan siswa-siswi dari berbagai latar belakang, dan kehadiran kita Bapak kira tidak saja transfer ilmu, mengajari mereka bahasa Inggris, matematika dan sebagainya, tapi Bapak kira itu sebagai inspirasi juga ya, Bapak memberi mereka sebuah teladan ataupun memotivasi mereka suatu saat mungkin kuliah seperti teman-teman itu sendiri gitu ya. Jadi itu juga bisa terbentuk. Lalu juga Bapak kira nanti karakter advance juga dibutuhkan ya, dan tahun ini challenge Bapak kepada teman-teman adalah bagaimana proposal project itu bisa kita terjemahkan dalam proposal PKM yang akan kita upload ke Dikti, dan itu sangat ditentukan dari kreativitas ataupun inovasi yang teman-teman tawarkan dalam proposal itu. Bukan kegiatan yang sudah biasa dilakukan. Maka advance itu terbentuk. Bahkan kalau boleh Bapak bilang ya, ini akan teruji sebenarnya gimana nanti kalian sedikit berkompetisi ya dari semua kelas yang akan upload. Nah, siapa yang nanti yang akan diterima proposalnya gitu, sehingga kita bisa menjadi orang yang terdepan juga ya, orang yang berprestasi ya. Tentu juga determined juga demikian. Itu untuk diri teman-teman ya. Tapi Bapak kira juga service learning ini bagian dari bagaimana kita mengimplementasikan nilai itu sendiri. Ya, mengimplementasikan inovasi yang kita punya, berempati terhadap masyarakat yang mungkin tidak beruntung dengan kita. Demikian kita bisa benar-benar hadir sebagai lead di tengah masyarakat yang memang mengasihi masyarakat, bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat, menghadirkan inovasi-inovasi bagi masyarakat. Kira-kira begitu ya. Jadi nilai lead ini itu akan tertanam dalam diri kita, satu sisi itu menjadi implementasi kehadiran kita melalui service learning ini ya. Dan kalau kita lihat teman-teman, kenapa kita perlu melakukan service learning di dalam learning pyramid, itu tergambar sebenarnya bahwa proses pembelajaran itu kalau lihat dari metode pembelajaran yang biasa kita lakukan, lecturer seperti yang Bapak lakukan sekarang ini, lecture secara online atau dosen mengajar di kelas, reading, audiovisual, demonstration, discussion, practice doing, dan teach others. Kalau kita lihat yang mana yang paling memberi pengertian kepada kita atau yang paling bisa kita tangkap, maka kalau kita lihat di dalam learning pyramid ini bahwa
rata-rata eh, apa namanya presentasi yang bisa didapat oleh seorang mahasiswa itu sebenarnya lecture itu yang paling rendah, ya. eh, Cukup rendah istilahnya apa yang Bapak ajarkan dengan apa yang bisa kalian tangkap. Justru kalau service learning itu ada di level ini nih. Yang kuning waktu doing, justru disitulah sebenarnya 75% itu bisa kalian tangkap materi itu. Jadi eh, harapannya melalui service learning eh, pengalaman-pengalaman practice doing itu justru memperkuat academic excellence teman-teman juga gitu ya. Jadi tidak saja kita melayani atau melakukan sebuah kegiatan pelayanan komunitas, tapi juga di sini kita akan belajar. Kan kalau teman-teman bisa uh, nanti memilih programnya itu dalam bentuk pendidikan teach others, ya Bapak kira itu bisa lebih tinggi lagi levelnya itu 90%. Jadi dalam learning pyramid sendiri kita melihat bahwa eh, practice doing dan teach others itu bisa membuat kita lebih memahami sebuah konten. Kira-kira begitu. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apa saja yang akan kita learning outcomes, apa saja capaian pembelajaran yang akan ada di dalam service learning ini? Nah, ini menarik ya teman-teman. Service learning ini mencakup banyak sekali skills, tidak saja hard skills atau kompetensi teknis, tapi juga soft skills ya, atau kompetensi non teknis ya. Yang pertama, Bapak kira service learning ini menguji sebenarnya pemahaman kita tentang konten pembelajaran yang ada di kelas selama ini gitu ya. Jadi melalui service learning ini kan teruji sebenarnya kita memahami nggak materi-materi saya teman-teman manajemen misalnya ya, materi-materi manajemen yang teman-teman pahami, apakah teman-teman sebenarnya benar-benar paham sehingga nanti kalau mau direlasikan dengan masyarakat itu bisa mudah ya. Sebenarnya kita nggak ngerti apa-apa selama ini. Ya, jadi learning outcomes dari service learning ini adalah bagaimana membuat konsep uh, akademik itu semakin kita pahami di dalam tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Ya, jadi, teruji sebenarnya uh, sejauh mana pemahaman kita akan ilmuwan yang kita miliki. Jadi, Bapak kira semakin paham kita dan waktu kita melakukannya itu di dalam masyarakat, maka itu semakin kuat. Ya. Lalu communication skills, Bapak kira juga ini menjadi capaian pembelajaran dari service learning ya. Dalam hal apa? Minimal dalam hal teman-teman sekarang nanti sudah berkelompok, itu butuh kemampuan untuk mengekspresikan ide secara jelas, mendengar ide teman-teman kalian yang lain, dan juga bagaimana kita mengkomunikasikan perbedaan-perbedaan yang ada dan seterusnya. Juga nanti tentu mengkomunikasi itu kepada mitra tempat kita melakukan kegiatan itu. Jadi secara komunikasi skills dulu kita akan tahu. Lalu yang ketiga, organizational skills ya, kemampuan kita untuk membagi tugas, mengorganisir kegiatan itu supaya bisa berjalan dengan baik ya. Bagaimana membuat sistem itu secara efisien, bagaimana misalnya teman-teman kan juga Bapak minta berkolaborasi dengan tingkat bawah, bagaimana kalian membagi tugas dengan mereka supaya proposal PKM-nya itu layak untuk dikenai gitu ya, dan itu butuh organizational skills ya. Jadi ya kalau Bapak boleh bilang ya, misalnya kalau kelompok kecil 5 orang saja pun nggak bisa kita organisasi, bagaimana pengaturannya dan sebagainya, bagaimana nanti kita bisa mengorganisir kelompok-kelompok besar ya. Itu dalam perusahaan, di dalam pekerjaan, skills ini sangat dibutuhkan. Lalu juga social competence ya, jadi bagaimana kita uh, apa namanya ya, semakin mampu uh,
di dalam membangun interpersonal relations, ya. Jadi semakin percaya diri di dalam bersosialisasi, ya, bisa menerima perbedaan-perbedaan secara sosial dan sebagainya. Ya, social competence ini sangat dibutuhkan teman-teman, Bapak kira di dalam berbagai pekerjaan, ya. Sehingga melalui service learning ini harapannya social competence terbentuk dalam diri teman-teman, ya. Bapak masih ingat waktu kuliah, waktu melakukan KKN dulu namanya, ya, belum service learning, waktu kita bernegosiasi dengan kepala desa supaya kita bisa diterima di desa itu, diterima di sekolah itu. Nah, disitulah berbagai skills itu terbentuk teman-teman, termasuk juga itu tadi social competence. Percaya diri, nggak kagok kalau bertemu dengan orang-orang di luar secara sosial, kira-kira begitu, ya. Lalu juga tentu skills dalam pemecahan masalah. Ya, ini Bapak kira bisa kita katakan sebagai core dari project itu, gitu ya. Jadi apakah project itu bisa memecahkan masalah itu secara efektif? Realitas masyarakat itu kita responi dengan sebuah pemecahan masalah, dan apakah pemecahan masalahnya itu bisa benar-benar akan menyelesaikan persoalan yang ada di tengah masyarakat, ya. Dan ini kemampuan yang juga dibutuhkan teman-teman. Teman-teman nanti kalau di kelompok, pertama lihat dulu masalah apa yang ada di sana, kaji lebih dalam apa data dan fakta yang sebenarnya terjadi di masyarakat itu, komunitas itu, lalu kalian bisa berdiskusi panjang lebar bagaimana memecahkan dari berbagai sudut pandang, sehingga itu juga sekaligus membentuk problem solving teman-teman, ya. Lalu research skills, ya, juga sebenarnya idealnya service learning ini menghubungkan kemampuan kita untuk meneliti. Nanti kan sebelum kita bisa memecahkan masalah, tentu sebenarnya diawali oleh research, oleh bagaimana kita menganalisis data, mengumpulkan data, lalu mengolah data, ya. Dan yang terakhir civic orientation, ya, bagaimana kita semakin menyadari social responsibility kita, ya. Jadi memang service learning ini sangat terkait juga seperti yang kenapa tadi Bapak hubungkan dengan Tan Malaka, karena memang itu sangat berhubungan tanggung jawab kita sebagai warga negara, bagaimana kita punya understanding of social responsibility, ya. Dan di samping itu tentu seperti Bapak katakan tadi, soft skill, banyak skill yang lain akan terbentuk dalam diri kita, empati, trustworthiness, communication, dan sebagainya, ya. Kalau kita bagi dua, aspek teknisnya, ya, berhubungan latar belakang keilmuan yang dipelajari atau keahlian yang diperlukan di dunia kerja. Jadi apa namanya teman-teman, ini juga penting bagi teman-teman mengorganisir sebuah kelompok, bisa merencanakan sebuah program dan sebagainya. Itu technical skills. Lain juga ada aspek non teknis, bagaimana spiritual dan emotional excellence tadi yang Bapak sudah katakan, termasuk di situ motivasi, adaptasi. Ya, ini adaptasi sangat dibutuhkan teman-teman sekarang. Bagaimana kita bisa tetap nggak terganggu kalau sesuatu itu tidak nyaman, gitu misalnya, kita bisa beradaptasi, bisa berkomunikasi dengan baik, kerjasama dalam tim, memecahkan masalah, manajemen stres, ya, kalau proyek nanti tidak jalan dan sebagainya, atau mitranya misalnya tidak respon dengan baik, dan juga tentu sangat dibutuhkan leader. Nah, ini makanya Bapak bilang ke kalian, khususnya yang kelas malam, ya, leadership kalian teruji juga di sini. Tahap pertamanya adalah kemampuan kalian untuk mencari anggota kelompok dulu, meyakinkan adik kelas kalian di tengah kesibukan kuliahnya juga dia mau terlibat dalam proyek ini. Jadi kalau untuk meyakinkan 2 atau 3 orang adik kelas saja, misalnya kalian bertiga tidak mampu, itu kan teruji tuh kepemimpinan kalian, ya.
Bagaimana nanti misalnya kalau kita hubungkan dengan dunia kerja kalian, bagaimana nanti kalian bisa memimpin tim yang terdiri 10 orang misalnya. Bisa kita bimbing mereka melihat tujuan yang apa yang kita capai. Nah, jadi teman-teman di sini justru melatih teman-teman untuk menantang teman-teman untuk mewujudkan kelompok yang terdiri dari adik tingkat itu bisa terbentuk. Jadi ini secara tidak langsung juga melatih ke arah situ. Oke, jadi sudah banyak keterampilan-keterampilan yang bisa kita lihat dari pelaksanaan program service learning ini ya. Oke, ini tadi sudah lewat. Sekarang apa itu service learning? Oke, jadi sekarang tadi kan sudah kita bahas secara mendetail kenapa melakukan service learning. Ya, sekarang apa itu service learning ya? Ini sebuah metode belajar yang menekankan experiential learning ya. Jadi proses belajar melalui pengalaman langsung di masyarakat ya. Meskipun sekali lagi karena konteks kita sekarang adalah new normal dalam COVID-19 pandemi, maka memang pengalaman di masyarakat itu nggak seperti mungkin seperti kelompok-kelompok di tahun lalu yang bisa langsung terjun kepada masyarakat ya. Tetapi tetap saja melalui online pun sebenarnya kan itu experiential learning juga ya, meskipun secara online ya. Yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, jadi sebenarnya banyak hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang harus terbentuk melalui service learning itu dalam interaksi dan atau keterlibatan dalam pemecahan dalam sebuah komunitas masyarakat masalah ya. Jadi kehadiran kita itu bisa memberi jalan keluar terhadap suatu persoalan masyarakat yang sedang dihadapi ya. Dan service learning itu sebenarnya bersifat praksis atau melatih kita di mana pembentukan pengetahuan itu terjadi melalui apa? Ketika kita kritis melihat masalah yang sedang terjadi, serta tindakan yang kita lakukan, dan refleksi yang nanti kita lakukan setelah selesai melakukan proyek itu, kita akan merefleksikan realitas yang kita lihat di masyarakat. Jadi service learning ini seperti yang Bapak katakan tadi, menyentuh aspek knowledge kita, akademik, menyentuh aspek emosional kita waktu bersama-sama dengan masyarakat, dan juga menyentuh aspek spiritual kita, jadi kita bisa merefleksikan, mengevaluasi realitas yang sedang terjadi. Dan harapannya itu nanti bisa menumbuhkan nilai tadi, empati kah, atau harapannya bisa menumbuhkan panggilan untuk pemecahan masalah yang masih ada di tengah masyarakat ya. Dan juga ini timbal balik ya. Jadi namanya juga service learning. Jadi kita tidak saja service saja, tapi juga learning. Jadi learning reinforce the service. Jadi melalui pembelajaran itu memperkuat pelayanan kita, tapi juga the service reinforce the learning. Ya, jadi timbal balik. Jadi selanjutnya service learning itu adalah kombinasi sebenarnya kombinasi pelayanan komunitas, dan di dalamnya itu ada 3 ya. Luarannya itu kemampuan akademik semakin terasa, ada perencanaan program ya, dan juga kita evaluasi pelaksanaannya itu, dan akhirnya melahirkan refleksi. Service learning itu mahasiswa melakukan pelayanan komunitas, tapi juga belajar bagaimana konteks pemecahan masalah dan solusi yang berhubungan dengan kemampuan akademik yang dia miliki. Jadi proses belajarnya juga terjadi di dalam pelaksanaan pelayanan. Ya, dan di samping itu tentunya seperti yang Bapak katakan tadi, pelayanan komunitas ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara berkontribusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Ya, ini quote yang Bapak kira menarik untuk kita renungkan ya. Jangan tanya apa yang negaramu bisa berikan kepadamu, bertanyalah apa yang dapat kamu berikan untuk negara. Kalau dalam konteks mahasiswa, jangan tanya apa yang dilakukan pemerintah dalam pandemi ini kepada kita, tapi mungkin saatnya kita sekarang bertanya apa yang bisa kita lakukan bagi pemerintah untuk mengatasi pandemi ini.
ya. Jangan tanya saja apa bantuan pemerintah yang sudah kita terima, tapi juga tanyakan juga apa bantuan kita yang bisa kita lakukan untuk eh, keadaan negara yang saat ini mungkin sedang sulit, gitu ya. Dan Bapak kira melalui pengabdian kita, melalui program yang kita rancang, kalau itu tepat guna, kalau itu pemecahan masalah, dan kalau itu memang implementasi kemampuan akademik kita di kelas dan bisa kita terjemahkan di masyarakat, tentu dengan demikian kita bisa buat sesuatu untuk masyarakat, dan secara tidak langsung kita berbuat sesuatu untuk negara. Ya. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Jadi ini menarik contoh yang Bapak ambil dari seminar Surface Learning yang kita lakukan 2 tahun lalu di Ukrida ya. Jadi contohnya ini kira-kira begini, 3 orang mahasiswa apa namanya melakukan pembersihan selokan, kira-kira itu, pembersihan sampah ya di jalan kira-kira itu di selokan. Nah, kalau kita tahu kalau di Indonesia kita katakanlah kerja bakti ya, 3 orang mahasiswa melakukan kerja bakti ya. Lalu eh, setelah mereka melakukan kerja bakti, sampah yang mereka temukan itu mereka analisa, mereka misalnya oh sampah-sampah apa saja yang terbuang dan sebagainya. Lalu setelah mereka analisa, mereka tawarkan kepada komunitas bagaimana supaya polusi itu tidak terjadi lagi. Lalu setelah mereka tawarkan, setelah mereka dorong masyarakat bisa melakukan A dan B dan untuk solusinya, lalu setelah itu mereka merefleksikan apa yang mereka alami. Jadi tidak saja kerja bakti atau community service ya, atau sering disebutkan community service juga ya kerja bakti. Jadi pelayanan sosial, tapi unsur analisa. Entah kenapa masyarakat tetap melakukan buang sampah, sampah apa saja yang mereka buang, sampah yang dibuang itu kenapa tidak larut dan sebagainya. Lalu setelah mereka analisis, akhirnya mereka menawarkan sesuatu agar polusi tidak terjadi. Dan setelah itu mereka refleksikan pengalaman yang mereka lakukan. Kira-kira begitu, Sob. Nah, ini mungkin dalam konteks barat, ya, karena Bapak kutip langsung. Tapi Bapak kira ini ada satu pengalaman yang menarik di tahun lalu itu kita ke sebuah desa di Mojokerto ya. Jadi ini salah satu proyek yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi yang ikut di COP-nya UKPetra ya. Jadi, potensi daerah itu masalahnya misalnya bisa kita katakan adalah ada potensi hasil pertanian itu kopi dan juga potensi pariwisata di mana di situ ada sebuah tempat biasanya eh, bisa orang-orang apakah menikmati pemandangan di desa itu dan sebagainya. Ada potensi wisata juga kira-kira begitu ya. Lalu para mahasiswa ini menggalang dana, membuat program, membuat kayak tempat pemberhentian dan juga di situ ada tempat penjualan kopi. Mereka melatih juga nanti masyarakat untuk bisa mengelola kafe itu ya. Ini ada namanya, apa lupa ini namanya kafe apa, tapi agar kopi di wilayah itu bisa diproduksi dengan nilai jual yang lebih tinggi di kafe ini. Juga eh, potensi wisata tadi bisa semakin termanfaatkan gitu. Jadi orang-orang yang datang ke sana tidak saja menikmati pemandangan di sebuah bukit di desa itu, tapi juga mereka bisa nanti berhenti di sini dan menikmati kopi yang ada di dari daerah itu. Sehingga masalah masyarakat bisa kita katakan masalahnya kan potensi wisata ada, hasil pertanian kopi ada, lalu bagaimana supaya mengoptimalkan ini akan memberi kesejahteraan kepada masyarakat? Ya, solusinya mungkin seperti yang digambarkan, yang seperti yang mereka lakukan, yaitu membuat sebuah kafe sehingga orang-orang juga bisa menikmati kopi hasil pertanian di situ. Bisa, ya, apalagi sekarang kan sudah membudaya minum kopi begitu, juga mereka bisa kalau wisata di situ bisa juga punya tempat untuk berhenti yang nyaman seperti teman-teman lihat di gambar ini. Jadi masalah masyarakat kan dan umumnya memang yang waktu itu yang mengerjakan proyek ini adalah mahasiswa-mahasiswi prodi pariwisata ya.
Jadi ada juga kemampuan membuat kopi semakin terlatih, dan kemampuan mendesain tempat itu juga semakin terlatih dan sebagainya. Ya, jadi kira-kira ini contohnya. Ini Bapak dan Pak Dini tahun lalu kita berkunjung ke desa itu dan melihat langsung bagaimana program-program service learning dilakukan di desa tersebut. Ya, oke. Atau sorry ini, atau di Ukrida, sorry banyak berubah. Atau kalau di Ukrida teman-teman, kita sudah melakukan banyak proyek ya, sudah melakukan banyak program ya dalam service learning. Umumnya masih program pendidikan kepada masyarakat ya, pendidikan ini. Kalau yang di bawah ini sudah mengajar di Tanjung Duren. Kalau yang di atas ini baju pramuka ini service learning mahasiswa 2016 2 tahun lalu di Bojongkoneng di Bogor. Ini juga hampir sama ya, mereka selama 4 hari melakukan service learning di sana, lalu bersama-sama siswa di sekolah mengembangkan minat belajar, membuat aktivitas-aktivitas pendidikan yang bersifat edukasi gitu ya. Dan ini juga waktu itu di sebuah perpustakaan ya, kita perbaiki perpustakaannya supaya menjadi, ya teman-teman lihat sudah mulai rapi perpustakaannya, supaya sekolah itu bisa menjadi tempat membaca bagi para siswa-siswi yang ada di SD 04 Bojongkoneng pada waktu itu. Jadi Bapak bersama Pak Johan dan juga kepala sekolah, setelah selesai kita rapikan. Sebelumnya ini seperti gudang teman-teman ya, seperti gudang, bukunya tidak tertata dengan rapi, lalu mahasiswa-mahasiswi tidak menata, membuat sistem simpan pinjam sederhana, dan juga menyediakan beberapa perlengkapan-perlengkapan yang menarik untuk siswa bisa membaca di sekolah. Jadi gambar di sini yang pembangunan rumah ini, teman-teman, ini proyek service learning teknik sipil bukan tahun lalu, tahun ini ya, di Bojongkoneng juga mendonasikan sebuah rumah juga sebagai sarana mahasiswa sipil berlatih. Waktu itu kita 1 hari itu untuk membangun, meletakkan fondasi, tapi sebenarnya bukan saja hanya praktek. Kalau ini kan mungkin prakteknya sudah dilakukan di laboratorium sipil gitu ya, tapi di sini sebenarnya semangatnya adalah bagaimana kita makin menyadari kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat di Indonesia ya. Dan ini mereka mengalami langsung, membangun langsung rumah itu, dan rumahnya sudah selesai sekarang teman-teman, tapi kita belum berkesempatan untuk ketemu dengan milik rumah untuk serah terima karena pandemi ini. Ya, ini contoh-contoh sekilas yang sudah pernah kita lakukan, atau teman-teman mungkin juga sudah pernah dengar program-program Ukrida Mengajar, Ukrida Melayani, Ukrida Membangun gitu ya. Tapi semuanya itu ujungnya adalah bagaimana kita melayani dengan sungguh komunitas-komunitas masyarakat, sehingga kehadiran kita setidaknya bisa dirasakan oleh, ya mungkin tidak semua orang bisa merasakan, tapi setidaknya komunitas-komunitas ini bisa merasakan ya. Dan bagi Bapak, teman-teman, setiap kali misalnya kita lihat wajah-wajah ini para siswa yang ada di daerah Bojongkoneng juga ini, setiap kali kita melihat, mungkin saja ya melalui kehadiran kita, melalui program service learning, ada satu hal yang menginspirasi bagi mereka, atau memberi berkat bagi mereka, atau menjadi berkat bagi mereka, atau setidaknya memotivasi mereka untuk semakin lebih baik hidupnya, semakin, kalau dalam konteks sekolah, semakin rajin belajar. Atau mungkin melalui kehadiran teman-teman di situ, setidaknya dia terpikir bahwa suatu saat saya akan kuliah ya. Ini Bapak cerita sedikit teman-teman, ini di desa ini gurunya waktu kita ada di sana cerita, tidak jarang di antara para siswa mereka, padahal itu masih SD, melakukan pernikahan dini ya. Dan gurunya itu sangat berharap kakak-kakak mahasiswa itu memotivasi bahwa jangan mereka cepat menikah, kira-kira begitu ya, karena mungkin kondisi masyarakat juga yang membuat demikian. Tetapi setidaknya
melalui kehadiran kita bisa memberi inspirasi dalam masalah mereka gitu ya. Dan Bapak kira banyak jutaan atau ribuan lah wajah-wajah yang mungkin kepada mereka kita bisa melakukan satu pelayanan yang berguna ya, suatu service yang memberi dampak. Meskipun mungkin tidak besar dampaknya, tapi setidaknya melalui itu kita bisa menjadi berkat lah. Ya. Dan Bapak percaya meskipun mungkin usaha kita tergolong sangat sedikit sekali, kita sangat sedikit sekali, tapi dalam keyakinan Bapak tidak ada usaha yang sia-sia, teman-teman. Selain itu kita membentuk emotional excellence, spiritual excellence, dan academic excellence, tapi juga bisa jadi menginspirasi bagi masyarakat. Terakhir Bapak cerita sedikit di Tambora ya, di Rusun Tambora itu Ukrida mengajar pertama kita lakukan di sana. Lalu beberapa waktu yang lalu ada staff dari mitra kita di sana, waktu dari Indonesian Care yang selama ini menjadi partner kita melaksanakan program Ukrida mengajar di situ. Lalu dia share tentang seorang anak yang dulu waktu kita ajari 3 tahun lalu, kalau nggak salah itu 4 tahun lalu, si anak ini sangat sulit untuk belajar. Ya, lalu beberapa bulan lalu itu staf dari mitra kita itu WA Bapak dan mengatakan bahwa si anak dulu ya, jadi dia kirim fotonya, si anak dulu yang sangat sulit belajar itu sekarang sudah SMP kelas 1 atau kelas 2 begitu, dan sekarang menjadi juara di kelasnya. Itu orang tuanya yang menginfokan ke mitra kita itu bahwa si anak ini sekarang sudah mendapat peringkat di kelasnya, padahal dulu waktu teman-teman Ukrida ikut bantu mengajar di situ, anak ini termasuk yang paling sulit. Bahkan bisa dikatakan sering sekali dianggap dia layaknya ikut dengan adik kelas jauh di bawahnya kira-kira. Jadi ada perubahan ternyata. Meskipun itu bagi satu orang anak, tapi Pak kira itu sangat menginspirasi dan sangat memberi kekuatan bagi kita bahwa sama seperti yang katakan tadi dalam keyakinan kita bahwa tidak ada usaha yang sia-sia, tidak ada pengabdian yang akan sia-sia, tidak ada service yang akan sia-sia. Semoga ini memotivasi kita teman-teman untuk merencanakan program service learning di kelompok teman-teman masing-masing. Pikirkan sebaik mungkin, rencanakan sebaik mungkin program apa yang teman-teman lakukan untuk masyarakat. Ya, oke. Itu saja dari materi pertama ini, service learning. Nanti teman-teman boleh bertanya di kolom komentar di YouTube ini. Silakan siapkan pertanyaannya, boleh di komentar di situ buat pertanyaannya. Atau kalau mau kasih pertanyaan nanti di saat kelas juga boleh di kolom chat di Zoom kita, atau di UVC juga boleh, Ukrida Virtual Class juga boleh, nanti ditanyakan di bawah link YouTube yang akan Bapak bagikan. Jadi, pertanyaan teman-teman nanti kita diskusikan di kelas kita. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Bagi yang menonton sejak awal, kiranya ini bisa memberi gambaran bagi teman-teman bagaimana program service learning yang kita lakukan di Ukrida. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.